Di sini saya sebagai pemateri pertama akan membahas mengenai definisi moral dan nilai moral. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai definisi moral. Moral berasal dari bahasa Latin yaitu mores yang berarti tata cara, adat, atau kebiasaan. Jadi, moral adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh individu, baik itu kebiasaan yang baik maupun kebiasaan yang buruk. Selanjutnya kita akan membahas mengenai nilai moral. Nilai moral merujuk pada prinsip-prinsip, keyakinan, atau standar perilaku manusia yang menilai benar atau salah dalam interaksi sosial. Dalam pandangan yang lebih luas, nilai moral merujuk pada etika yang menjadi landasan perilaku manusia. Baik, di sini saya sebagai pemateri 2 saya akan menjelaskan ciri-ciri nilai moral menurut KBRS. Yang pertama terkait dengan tanggung jawab. Nilai moral berkaitan dengan individu manusia, terutama yang bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya. Nilai moral dapat menentukan kesalahan dan ketidakbersalahannya seseorang karena ia memiliki tanggung jawab atas keputusan dan tindakannya. Yang kedua, terkait dengan hati nurani. Salah satu ciri khas nilai moral adalah nilai-nilai yang dapat memunculkan suara hati nurani seseorang. Baik itu menyalahkan seseorang karena meremehkan atau menentang nilai moral, ataupun memuji seseorang karena mewujudkan nilai-nilai moral. Yang ketiga, kewajiban mutlak. Nilai moral memiliki kewajiban yang mutlak dan tidak dapat ditawar-menawar. Mutlak di sini bersifat tetap atau tidak dapat dirubah. Salah satu contohnya, kita sebagai mahasiswa, tanggung jawab mutlak kita adalah membayar uang kuliah tunai, di mana tanggung jawab ini merupakan salah satu sifat tanggung jawab yang bersifat tetap atau tidak dapat dirubah. Yang berikut contoh-contoh nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, religius. Sikap dan perilaku patuh terhadap ajaran agama yang dianut serta toleransi terhadap ajaran agama lain untuk menciptakan kehidupan yang damai dan rukun. Yang kedua, kejujuran. Merupakan salah satu perilaku yang didasarkan pada kebenaran untuk menjadikan diri sebagai orang yang selalu dipercaya baik dalam perkataan, perbuatan, maupun tindakan. Yang ketiga, disiplin. Ini melibatkan kemampuan untuk menjalankan kehidupan yang tanggung jawab dan tertib. Yang keempat, berkaitan dengan kerja keras. Ini menekankan pentingnya kemampuan serta dedikasi dalam menjalankan usaha. Baik, di sini saya sebagai pemateri ketiga, saya akan menjelaskan kelanjutan dari materi tentang contoh nilai moral dalam kehidupan. Jadi yang kelima yaitu nilai demokrasi. Nilai demokrasi mencerminkan kepercayaan pada prinsip demokrasi dan partisipasi rakyat dan juga keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Dan yang keenam yaitu keadilan. Nilai keadilan menekankan pada pentingnya pemberlakuan yang setara dan adil tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan moral. Pendidikan moral merupakan lingkungan yang berpengaruh yang dirancang secara sengaja untuk mengembangkan pola pikir dan tindakan seseorang dalam melangsungkan hidup. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang materi keempat, yaitu teori-teori pendidikan moral. Jadi teman-teman, teori-teori ini terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, teori perkembangan kognitif. Pada teori ini menekankan pada tahapan-tahapan perkembangan moral. Bagaimana tahapan-tahapan ini menekankan lagi pada pengambilan keputusan. Bagaimana seseorang secara nyata mengambil keputusan dan mempertimbangkan segala kemungkinan yang ada. Seperti kita ketahui bersama-sama, dalam suatu perbuatan atau segala hal yang kita lakukan memiliki dampak positif dan dampak negatif.